Scam Villains Self-Saving System Chapter 79. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Tubuh Tianlang Jun sudah sangat rusak. Zhu Zilang telah dipaku ke dinding batu, sementara Guru Agung Wu Chen menopang Wu Wang, yang kepalanya berdarah. Mo Beijun menyeret Sang Qinghua, dan Yu Qingyuan berdiri di samping Shen Qingqiu. Hanya Luo Binghe yang berdiri tepat di seberang pedang Xin Mo. Kepalanya saat ini diturunkan, dan dia dengan tenang menyesuaikan lengan bajunya. Shen Qingqiu berkata dengan suara lembut, "Luo Binghe, kemarilah." Luo Binghe menggelengkan kepalanya sekali. Hanya sekali, tetapi itu sangat tegas. Shen Qingqiu berkata, "Kecewa, kamu menipuku lagi." Gerakan Luo Binghe berhenti, dan dia balas bertanya, "Si Zun, sudah kubilang aku akan membantumu menangani Tianlang Jun, aku bisa membunuhnya sekarang agar kamu lihat, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku menipumu?" Tianlang Jun tertawa, "Dengan sengaja menggunakan musuh untuk kentunganmu sendiri itu langkah yang cukup bagus. Sayang sekali aku tidak terlalu berguna, jadi dia masih harus melakukannya sendiri." Ketika dia berkata, "Dengan sengaja menggunakan musuh untuk kentunganmu sendiri," kegelisahan di hati Shen Qingqiu semakin kuat. Apakah Luo Binghe dengan sengaja memberikan pedang Xin Mo ke Tianlang Jun? Lagi pula, begitu Tianlang Jun mendapatkan pedang Xin Mo, tubuhnya yang dibentuk dari benih bunga embun membusuk semakin cepat. Bahkan jika Luo Binghe memberikan pedang padanya, dia tidak akan menjadi ancaman. Mungkin kebingungannya terlalu besar, dan semua yang dia pikirkan akhirnya bocor ke wajahnya. Luo Binghe berkata, "Sakit hati, Si Zun, apa yang kau pikirkan sekarang? Dia memang mencuri pedang Xin Mo, tapi pedang itu terus mengenaliku sebagai tuannya, itu saja. Kamu mengatakan itu mulai sekarang, kamu lebih suka mempercayai yang terbaik dariku daripada yang terburuk. Mengapa kau tidak mau mempercayaiku lagi?" Shen Qingqiu berkata perlahan, "Aku telah mempercayaimu berkali-kali sebelumnya. Sampai beberapa saat yang lalu, aku selalu mempercayaimu." "Luo Binghe, begitukah?" Dia tersenyum lebar, "Tapi aku tidak berani mempercayai Si Zun lagi." Senyuman itu sangat aneh. Shen Qingqiu menyadari bahwa ada yang salah dengan keadaan pikirannya, dan dia mengendurkan ekspresi dan nada suaranya. Sekarang apa yang salah? Dia menjadi sedikit lebih lembut, tetapi Luo Binghe tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia tampak patah hati dan hancur. "Si Zun, aku mengatakannya sebelumnya. Benar saja, kaulah yang paling bahagia saat bersama mereka." Pada awalnya, Shen Qingqiu masih tidak tahu siapa mereka yang dimaksud. Luo Binghe mondar-mandir tanpa tergesa-gesa di depan dinding batu dengan pedang Xin Mo. Dia tertawa mengejek diri sendiri. "Setiap kali aku memohon agar Si Zun ikut denganku, Si Zun tidak pernah setuju. Bahkan jika kau setuju, itu hanya karena aku melakukan semua yang aku bisa untuk menuntutnya darimu. Kau dipaksa, dan kau tidak pernah mau melakukannya. Tapi saat mereka memintamu untuk tinggal, kau tidak pernah ragu sedikit pun." Dia memandang Shen Qingqiu. "Si Zun, kau tidak terlalu sering tertawa. Aku senang melihatmu tertawa, tapi saat aku ingat bahwa kau hanya tertawa seperti itu saat bersama mereka, aku..." Dia berbisik, sangat terluka. Shen Qingqiu akhirnya mengerti. Mereka mengacu pada sekte Gunung Changqiong. Hari itu di rumah bambu, ketika Liu Qingge tiba-tiba membuka jendela untuk mengecek, dia benar-benar telah mendeteksi Luo Binghe, yang terus-menerus berada di luar. Liu Qingge telah memperhatikan jejak niat membunuh yang dipancarkan Luo Binghe, serta amarahnya yang putus asa. Dia belum pergi. Sebaliknya, dia mendengar semua obrolan ceria dan tawa yang datang dari dalam rumah bambu, termasuk suara persetujuan Shen Qingqiu, dan dia telah mengingatnya. Shen Qingqiu berkata, "Kamu marah karena itu?" "Marah." Luo Binghe dengan kejam melontarkan dua kata, "Aku benci. Aku benci diriku sendiri." Dia dengan kasar mempercepat langkahnya, tangannya terkatup di belakang punggungnya. "Aku benci diriku sendiri karena tidak berguna. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa membuat siapapun tetap tinggal. Tidak pernah ada orang yang mau memilihku. Orang-orang lain di dalam gua tidak bisa bertindak gegabah." Saat ini, Luo Binghe adalah pemasok yang mendukung pedang Xin Mo, dan tidak ada yang menginginkannya tiba-tiba meledak. Namun,
Yui Qingyuan berkata, dengan melakukan ini, bukankah kamu memaksanya untuk memilih? Luo Binghe berhenti berjalan, dan dia menggelengkan kepalanya. Pilih satu sisi. Tidak, bukan itu. Aku tahu jika dia harus memilih, Shizun pasti tidak akan memilihku. Jadi, semua akan baik-baik saja selama tidak ada pilihan. Lapisan merah memerah di wajah pucat Luo Binghe, dan dia penuh dengan kegembiraan yang aneh. Jadi, kali ini aku belajar. Jika Gunung Changqiong tidak ada, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Dengan cara ini, Shizun hanya akan memilikiku. Guru Agung Wu Chen tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Tangannya terkatup saat dia tanpa henti melafalkan nama Buddha. Dermawan Luo, kamu sudah gila. Luo Binghe masih tertawa terbahak-bahak. Guru Agung Wu Chen melanjutkan, jika tidak ada kemungkinan untuk memilih, maka diakui, tidak ada kemungkinan untuk meninggalkanmu. Tapi bagaimana kamu bisa mengabaikan semua yang telah dilakukan Dewa Puncak Shen untukmu? Luo Binghe berkata lembut, Shizun, jika puncak Qingqing lenyap, aku bisa membuatkan yang baru untukmu. Tidak apa-apa jika kamu membenciku atau jengah padaku. Aku tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal lagi. Jika kau tidak bahagia, kau bisa memukul atau membunuhku. Bagaimanapun, aku tidak akan mati. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku akan baik-baik saja. Dia berkata dengan tulus, sungguh. Ini adalah satu-satunya keinginan yang tersisa. Melihat kesadaran kabur Luo Binghe dan penampilan penyimpangan Qi, mulut Shen Qingqiu terasa pahit, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Mata Luo Binghe tidak fokus, dan lingkaran merah darah di sekitar pupilnya terkadang membesar dan menyusut. Senyumannya melengkung, dan dia benar-benar terlihat seperti seseorang yang benar-benar gila dan kehilangan rasionalitasnya. Shen Qingqiu tidak tahu apakah Luo Binghe yang mengendalikan pedang, ataukah pedang yang mengendalikannya. Zhu Zilang berkata, selain Gunung Changqiong, ada ribuan hal yang dipedulikan oleh Guru Shen di dunia ini. Apakah kamu hanya akan bahagia jika kamu menghancurkan semuanya? Luo Binghe tersenyum. Ya, kenapa tidak baik-baik saja? Dia memiringkan kepalanya ke samping sebelum dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan kejam, tutup mulutnya. Ketika Mo Beijun mendengar ini, dia berpikir sejenak sebelum meninju wajah Zhu Zilang. Tianlang Jun memandang Luo Binghe, belas kasihan melintas di matanya. Dia mendesah, pedang Xin Mo telah merusak pikiranmu. Kamu sudah gila. Ini adalah satu-satunya saat sejak dia dan Luo Binghe bertemu dan bahwa dia memiliki ekspresi yang sedikit mirip dengan ekspresi seorang ayah. Tapi Luo Binghe sama sekali tidak menyadarinya, dan dia tersenyum tipis sambil mengangguk. Tepat sekali, aku sudah gila. Ketika Shen Qingqiu mendengar bahwa dia sepenuhnya mengakui bahwa dia telah gila, jantungnya berdebar dengan rasa sakit yang mencekik. Dia berkata dengan lembut, Binghe, tinggalkan pedang itu dulu. Berdirilah agak jauh darinya. Saat dia membujuk Luo Binghe dengan kata-kata lembut, dia diam-diam meletakkan tangannya di gagang pedang Xiu Ya di bawah penutup lengannya yang lebar. Luo Binghe tertawa, percuma saja, Shizun, kamu tidak perlu seperti ini. Semakin baik dirimu bagiku, semakin takut aku. Saat dia berbicara, dia membuat gerakan mengangkat yang sangat ringan dengan tangan kanannya. Seketika, energi ungu di sekitar pedang Xin Mo melonjak tajam. Zhu Zilang memuntahkan seteguk darah. Pukulan itu barusan hanya membungkamnya sebentar, dan dia berkata dengan tenang, menyedihkan. Menyedihkan, Luo Binghe bergumam, benar, aku menyedihkan. Bahkan jika Shizun hanya mengasihani aku, tidak apa-apa. Shizun, tidak bisakah kau tinggal di sisiku sekali saja? Air mata membasahi pipinya. Luo Binghe menggertakkan giginya, matanya merah padam. Shizun, kamu selalu melepaskanku berkali-kali. Setiap saat, setiap waktu, siapapun, apapun. Mereka semua bisa menjadi alasanmu untuk meninggalkanku, dan terkadang kau bahkan tidak membutuhkan alasan. Seperti itu setiap saat. Tiba-tiba, Sang Qinghua jatuh ke lantai dengan benturan. Shen Qingqiu juga tanpa sadar memantapkan dirinya di dinding batu. Seluruh lantai mulai bergetar hebat. Kecepatan jatuh Bukit Maigu semakin meningkat. Yui Qingyuan berkata pelan, sedih, dia sudah gila. Bagaimana kau akan menangani ini? Luo Binghe terkekeh dingin sebelum dia mundur 2 langkah dan tiba-tiba meraih gagang pedang Xin Mo. Tanah mulai berguncang lebih hebat lagi,
dan jika kau melihat keluar dari pintu masuk gua, kau bisa melihat puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ketinggian yang mengintip dari balik awan yang bergulung. Shen Qingqiu hendak menarik si Yuya ketika tiba-tiba ada semburan cahaya putih yang menyilaukan dari sampingnya. Yui Qingyuan telah mencabut pedangnya terlebih dahulu, dan siulan pedang merobek udara yang dipenuhi dengan salju terbang dan energi ungu hitam. Xuan Su meninggalkan sarungnya. Mo Beijun melihat Yui Qingyuan mengacungkan pedangnya pada Luo Binghe, dan dia mengambil langkah maju untuk menghadapi serangannya. Energi spiritual Xuan Su meningkat tajam, dan bahkan sebelum Mo Beijun sempat menyentuhnya, itu langsung melemparnya terbang keluar. Sepertinya Mo Beijun tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia juga akan dikirim terbang oleh seseorang. Dengan ekspresi seperti itu, dia jatuh dari Bukit Maigu dalam sekejap mata. Sang Qinghua tampak ketakutan dari pikirannya, dan dia mengambil pedang sebelum dia bergegas melewatinya. Shen Qingqiu buru-buru menangkapnya dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Sang Qinghua melolong, "Sial. Dia tidak bisa terbang." Sebelum dia juga melompat, Shen Qingqiu mengintip dari lubang melawan salju yang berterbangan dan angin kencang. Dia kebetulan melihat Sang Qinghua, yang sedang menaiki pedang terbang, menangkap Mo Beijun ketika mereka masih berada sekitar 300 meter dari permukaan es. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan jatuh dan mati, Shen Qingqiu bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega sebelum dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Luo Binghe dan Yui Qingyuan sudah mulai bertarung. Secara alami, energi ledakan Luo Binghe sangat menakutkan, tetapi Shen Qingqiu tidak menyangka bahwa setelah Xuan Su meninggalkan sarungnya, kekuatannya akan sekuat sebelumnya. Itu berada di level yang sama dengan Luo Binghe dalam keadaan gila. Shen Qingqiu bisa merasakannya, dan energi spiritual dan iblis yang mengamuk di udara menciptakan tekanan dan suara gemuruh di telinga dan tenggorokannya. Dia melihat bahwa gua ini akan runtuh cepat atau lambat, dan dia bergegas ke dinding tebing sebelum dia meraih pedang Shin Mo dengan tangan kosong. Dengan paksa, dia menariknya keluar dari dinding. Meskipun dia telah menariknya keluar, momentum jatuhnya Bukit Maigu masih tidak melambat. Ketika Luo Binghe melihat, dia ingin pergi merebut pedang itu, tetapi bagaimana Yui Qingyuan memberinya kesempatan itu? Pedang Xuan Su merobek tanda yang terlihat dan menyilaukan di udara, serta mantra yang sangat membatasi dan rumit menciptakan sangkar tak terlihat, menjebak Luo Binghe di dalamnya. Yui Qingyuan melihat bahwa Shen Qingqiu telah mendapatkan Shin Mo, dan dia berkata dengan suara rendah, "Pergi." Bagaimana dia bisa pergi dalam situasi seperti ini? Shen Qingqiu segera menggelengkan kepalanya, dan dia akan melemparkan pedang Shin Mo kepadanya ketika dia tiba-tiba merasakan kakinya merosot ke bawah. Tidak, bukan dia, itu adalah lantai yang rusak. Gua ini akhirnya runtuh. Di lapisan kedua Bukit Maigu, Shen Qingqiu mengeluarkan Yui Qingyuan dari tumpukan puing-puing. Chang mensesyung, Chang mensesyung. Wajah Yui Qingyuan sedikit pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menelan, dan dia tampaknya telah menelan seteguk darah panas. Dia membuka matanya dan melirik Shen Qingqiu. Di mana yang lainnya? Struktur di dalam Bukit Maigu mirip dengan sarang tawon yang tidak beraturan, satu gua terhubung dengan gua lainnya. Shen Qingqiu melihat sekelilingnya. Aku tidak melihat Guru Agung Wu Chen atau Tianlang Jun dan yang lainnya. Mereka mungkin terkubur di sini, atau mereka mungkin telah jatuh ke gua lain saat batu itu runtuh. Dia melihat ke belakang. "Sesyung, kapan kamu terluka?" Yui Qingyuan tidak menjawab. Dia bertanya, "Pedang Shin Mo masih ada padamu?" Shen Qingqiu menunjukkan pedangnya. "Masih, tapi Bukit Maigu masih runtuh, jadi penggabungan seharusnya belum berakhir. Sesyung, kamu harus membawa turun pedang ini, dan menghancurkannya." Dengan bantuannya, Yui Qingyuan perlahan berdiri. "Lalu, bagaimana denganmu?" Tentu saja, dia harus kembali dan menemukan Luo Binghe. Shen Qingqiu menghindari menjawab, "Sesyung, cederamu tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi?" Yui Qingyuan menghindari pertanyaan itu, dan dia berkata, "Awalnya aku tidak ingin. Tapi aku, pada akhirnya adalah orang yang mudah impulsif." Shen Qingqiu merasa kata-katanya aneh, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Dia mendukungnya dan terus berjalan. "Sesyung, apakah kamu masih bisa berjalan? Turun dulu, hancurkan pedangnya, dan temukan musedi untuk mengobati lukamu."
Serahkan Luo Binghe padaku. Yui Qingyuan berdiri dengan susah payah dengan bantuan Shen Qingqiu. Darah segar menetes ke tanah. Shen Qingqiu berpikir bahwa dia baik-baik saja, dan dia membiarkannya pergi. Tetapi tiba-tiba, saat dia melepaskannya, Yui Qingyuan terguling setelah berdiri beberapa saat. Shen Qingqiu menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru pergi untuk mendukungnya lagi. Chang mensesyung. Chang mensesyung. Setelah merasakan denyut nadinya sejenak, bahkan seseorang seperti dia, dengan pemahaman penyembuhan yang sangat dangkal, dapat mengatakan bahwa kondisi Yui Qingyuan saat ini sangat mengerikan. Yui Qingyuan tampak bingung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Shen Qingqiu. Dia bergumam, namun, 2 kali di kota Qinlan dan ketika Luo Binghe mengitari puncak, aku mengendalikan diri dan mengambil gambaran besar. Tapi setiap kali aku memikirkannya kembali setelah itu berakhir, aku akan lebih baik. Hanya menjadi impulsif. Melihat penampilannya yang setengah terpejam, Shen Qingqiu berharap dia bisa dengan kasar mencubit filtrum Yui Qingyuan dan mencubit dia hingga bangun. Akan tetapi, pada saat yang sama, dia tidak berani melakukan sesuatu yang tidak sopan, jadi dia hanya bisa berbicara dengan keras di sebelah telinga Yui Qingyuan, tidak membiarkannya pingsan. Sesyung, bangun. Apa yang kamu lakukan itu benar. Yui Qingyuan memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas sebelum melepaskan semburan batuk parah yang membuat jantung Shen Qingqiu melonjak ketakutan. Darah mengalir tanpa henti bersama batuk. Dia berkata dengan susah payah, bantu aku. Kembalikan Xuanzu. Shen Qingqiu buru-buru menekan pedang putih menyilaukan Xuanzu yang telah jatuh ke samping kembali ke sarungnya sebelum menyerahkannya padanya. Baru kemudian warna wajah Yui Qingyuan akhirnya terlihat sedikit lebih baik, dan dia menarik nafas paling sesak di udara. Dia menatap kosong ke tangan Shen Qingqiu yang telah menyingkirkan Xuanzu. Dia tidak mengambil pedang itu, sebaliknya, dia berkata, jika aku mati di sini, kamu. Tolong bantu aku membawa Xuanzu kembali ke puncak Wanjian. Shen Qingqiu terkejut, apa katamu? Mati. Apakah cedera Yui Qingyuan parah sampai-sampai dia sangat mungkin mati? Yui Qingyuan, kekuatan Xuanzu luar biasa kuat, tapi aku tidak pernah menariknya untuk melawan musuh. Kamu pasti sudah bisa menebak alasannya. Shen Qingqiu mengangguk. Tidak hanya dia menebak, tetapi banyak orang juga menebak sebelumnya. Yui Qingyuan berkata, Xuanzu adalah hidupku. Apakah kamu mengerti artinya? Benar-benar tidak. Namun, Shen Qingqiu tahu bahwa itu pasti bukan teknik retoris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana dia mencintai pedangnya lebih dari hidupnya. Dia juga tahu bahwa apa yang akan dikatakan Yui Qingyuan pasti akan menjadi rahasia yang belum pernah dia ceritakan kepada orang lain sebelumnya. Benar saja, Yui Qingyuan berkata, setiap kali aku mengeluarkan Xuanzu, yang dikonsumsi adalah rentang hidupku. Saat dia mengatakannya, Shen Qingqiu segera merasa seolah-olah Xuanzu di tangannya menjadi 1000 kali lebih berat. Tidak heran Xuanzu tidak pernah meninggalkan sarungnya. Tidak heran dia tidak akan pernah menarik pedangnya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Shen Qingqiu berkata, terkejut, sesyung, kamu pernah mengalami penyimpangan qi sebelumnya. Menggunakan masa hidupnya sebagai bahan bakar untuk energi spiritual, mengikat hidupnya dengan pedangnya. Kecuali dia telah mengalami kecelakaan besar saat berkultivasi dan mengalami penyimpangan qi, dengan alasan apalagi Yui Qingyuan mengembangkan jalan jahat semacam itu. Yui Qingyuan berkata perlahan, aku memasuki puncak Qiongding ketika aku berumur 15 tahun. Aku memiliki tujuan untuk dicapai, dan aku tidak sabar untuk sukses. Gagal mengejar teknik Way of Unity of Man and Sword, teknik penyatuan pedang dan manusia, dan sebaliknya, aku berakhir seperti ini. Benar-benar kebalikan dari apa yang kuharapkan, meninggalkan kebencian dan penyesalan seumur hidup. Saat dia berbicara, sisa warna yang muncul di wajahnya saat itu tiba-tiba memudar sepenuhnya karena batuknya. Shen Qingqiu dengan cepat memotongnya. Jangan bicara lagi, ini bukan waktunya untuk membicarakannya. Izinkan aku mengirimmu ke bawah untuk menemukan Musedi. Keduanya mengambil beberapa langkah sulit ke depan. Yui Qingyuan tiba-tiba berkata dengan lembut, maafkan aku. Shen Qingqiu tidak mengerti untuk apa dia meminta maaf padanya. Tidak ada alasan bagi Yui Qingyuan untuk menyesal padanya. Sebaliknya, seharusnya dia yang meminta maaf karena dia selalu lamban dan santai, tidak mengatakan apa-apa,
tetapi masih menimbulkan banyak masalah, memaksa Yu Qingyuan pusing saat dia membersihkan masalah di belakangnya. Namun, apa yang dikatakan Yu Qingyuan selanjutnya membuatnya benar-benar tertegun. Suara Yu Qingyuan bergetar, "Sungguh, maafkan aku. Jelas sekali agar aku bisa kembali lebih cepat, jelas aku ingin segera kembali dan menjemputmu. Tapi sebaliknya, itu merusak segalanya. Kamu tidak salah. Bagaimanapun juga, aku orang yang sangat impulsif." Setelah itu, Shizun mengabaikan seluruh tubuh dan meridian spiritualku, dan aku terkurung di dalam gua roh selama lebih dari setahun. Semuanya berantakan, dan aku harus memulai kembali dari awal sepenuhnya. Aku berteriak, aku meraung, tapi itu tidak berguna. Selama 1 tahun penuh, mereka membiarkanku gila seperti yang aku inginkan di gua yang gelap. Tidak ada orang yang benar-benar mau mendengarkan apa yang ku minta, tidak ada yang mau mengeluarkanku. Aku menggunakan semua energi dan usahaku, tetapi pada saat aku kembali, kediaman Ciu telah dihancurkan dalam beberapa hari. Suara sesuatu yang pecah datang dari suatu tempat jauh di dalam pikirannya. Dalam sekejap, semua perhatian Yu Qingyuan yang bersemangat dan perlindungan diam-diam di masa lalu berputar-putar di benaknya seperti lentera yang berputar, bersama dengan pemandangan dan detail lain yang tak terhitung jumlahnya, sangat jelas. Tidak heran tidak peduli berapa banyak masalah yang disebabkan, Shen Qingqiu, pemimpin sekte tidak pernah menghukumnya karena itu. Dia selalu menunjukkan pengampunan yang tidak terbatas dan kesabaran yang tidak terbatas. Tidak heran Shen Qiu tidak bisa menunggu orang yang kembali untuk menyelamatkannya. Yu Qingyuan, Shen Qingqiu, Yu Qi, Shen Qiu. Jadi begitulah adanya. Yu Qingyuan berkata, aku benar-benar tidak sengaja tidak kembali. Satu-satunya hal adalah ternyata benar dunia ini sangat kejam, membuatmu dan aku sangat merindukan satu sama lain. Darah semakin mengalir dengan setiap kalimat yang dia ucapkan. Shen Qingqiu memegang lengannya, dan mereka harus menghentikan setiap langkah lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, jangan bicara lagi. Dia tahu semua yang terjadi setelah itu. Namun, Yu Qingyuan bertahan. Kali ini, biarkan aku selesai bicara. Persis seperti yang selalu kau katakan. Maaf, tidak lain adalah frasa kosong, itu sama sekali tidak berguna. Aku juga tidak pernah menjelaskan, jadi hari ini, kamu harus mendengarnya. Bukannya aku bisa memohon pengertian. Bukannya aku bisa mendapatkan simpati, tapi lebih tepatnya, jika aku tidak mengatakannya sekarang. Aku khawatir ini akan sangat terlambat. Hati Shen Qingqiu terasa pahit, matanya panas. Sangat terlambat, itu sudah terlambat. Shen Qiu sudah tidak ada lagi di sini. Mungkin dia sudah mati, atau mungkin jiwanya telah pindah ke dunia asing yang berbeda, seperti Shen Yuan. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah bisa mendengar apa yang dikatakan Yu Qingyuan lagi. Sistem menyampaikan serangkaian pengumuman. Karakter tersembunyi 1 Zhu Zilang, 100% selesai. Karakter tersembunyi 2 Tianlang Juni tahun 100% selesai. Karakter tersembunyi 3 Su Xian, 100% selesai. Acara pengisian lubang plot 1 Shen Qingqiu, 100% selesai. Acara pengisian lubang plot 2 Yu Qingyuan, 100% selesai. Persentase penyelesaian untuk karakter telah mencapai standar minimum. Sesuai pengujian sistem, tidak ada lubang yang jelas dalam logika. B poin plus 300 per tugas, dengan jumlah total 1.200. Selamat, Anda telah dipromosikan karena, banyak poin layak ventilasi, Anda mendapatkan pencapaian, tulisan absurd sekarang dapat dibaca. Poin keren telah dihapus. Dalam keadaan saat ini, Anda dapat menggunakan poin B sebagai mata uang pengganti agar memenuhi persyaratan untuk menurunkan item utama. Apakah Anda akan menerima atau menolak? Terdengar bunyi bip panjang, penuh kegembiraan. Sebaliknya, Shen Qingqiu merasakan kekecewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata, apakah ada gunanya? Tentu saja, sistem tidak akan menjawabnya. Shen Qingqiu menunjuk 2 jari tengah ke antar muka dari lubuk hatinya. Hal terkutuk macam apa sih sistem ini? Apa gunanya? Supaya dia tahu persis betapa tidak beruntungnya orang-orang ini. Hanya agar dia bisa secara pribadi menyaksikan banyak cara brutal yang bisa dilakukan seseorang dalam mengacaukan dunia ini. Atau apakah itu agar dia bisa membuat Luo Binghe gila?
Semua orang mengatakan bahwa Luo Binghe sudah gila. Bahkan, Luo Binghe sendiri telah tertawa dan mengakui bahwa dia sudah gila. Dalam karya aslinya, setelah berjuang untuk beberapa juta kata, pedang Shin Mo yang telah ditekan oleh Luo Binghe pada akhirnya benar-benar menang di sini, dan itu telah merusak rasionalitas Luo Binghe. Ini bukan disebabkan oleh satu atau dua faktor, tetapi lebih dari akumulasi hal-hal secara bertahap, sebelum akhirnya meledak sepenuhnya. Ada banyak tanda sebelum ini, tetapi Shen Qingqiu tidak pernah menyadarinya. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah tahu bahwa Luo Binghe benar-benar merasa sangat tidak aman di bawah permukaan hingga dia merasa rendah diri. Pertama, dia menganggap Luo Binghe terlalu jahat, tetapi setelah itu, dia menganggap Luo Binghe terlalu cerdas dan kuat. Ketika dia melihat ke belakang, awalnya ada tanda-tanda pedang Shin Mo mulai merusak rasionalitas Luo Binghe sepanjang perjalanan kembali dari kuil Zhaohua. Luo Binghe, yang baru saja mendengar latar belakangnya sendiri, sangat terkejut. Itu adalah saat ketika dia yang paling ketakutan, dan dia telah menjangkau Shen Qingqiu, memohon Shen Qingqiu untuk pergi bersamanya. Namun, dia tidak mengambil tangan Luo Binghe. Sebaliknya, dia menyuruh Luo Binghe pergi sendiri dulu. Pada saat itu, pikiran Luo Binghe mulai menjadi sangat tidak stabil. Apa yang dia butuhkan bukanlah mundur dengan aman, tetapi bersama Shen Qingqiu. Bahkan jika dia akhirnya terjebak di kuil Zhaohua, tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia diserang oleh semua orang di tempat kejadian, itu masih lebih baik daripada menyuruhnya pergi sendiri. Untuk Luo Binghe, yang pikirannya berada dalam kondisi seperti itu sama dengan pengabaian. Itu seperti pengulangan bagaimana Susian telah mengambil racun yang mematikan baginya saat itu. Seperti yang dikatakan Luo Binghe, dia tidak memaksa seseorang untuk memihak. Karena Luo Binghe sangat percaya dari lubuk hatinya bahwa dia tahu jawabannya, pada akhirnya, akan ada hari ketika Shen Qingqiu akan meninggalkannya. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang hampir paranoid terhadap hal-hal yang tidak pernah terjadi. Bagaimana dia tidak menjadi gila sepenuhnya? Langkah kaki Yu Qingyuan semakin lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri lagi. Shen Qingqiu belum pernah melihat Master Sekte ini dilemahkan sampai tingkat ini. Yu Qingyuan selalu tenang dan kuat. Meskipun dia tidak banyak bicara dan tidak agresif, dia lembut dan baik hati, dan juga sangat bisa diandalkan tanpa kehilangan harga dirinya. Sekarang, tidak hanya sulit baginya untuk berjalan, dia juga banyak bicara yang tidak seperti biasanya. Dia kemungkinan besar benar-benar merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shen Qingqiu pertama-tama menyeretnya ke depan. Saat dia berjalan, dia berkata, "Changmen Sesiung, tahan, kamu tidak boleh pingsan. Semuanya akan segera baik-baik saja." Yu Qingyuan tertawa getir. "Selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah mengungkit masa lalu. Kau hanya pernah memanggilku Changmen Sesiung. Apakah kau sudah memutuskan untuk tidak menyebut Cige lagi?" Otot-otot di tangan yang digenggam Shen Qingqiu dengan pedang secara bertahap mengencang. Yu Qingyuan ingin mendengarkan Shen Qiu mengatakan Cige. Namun, dia bukan Shen Qiu. Dia memoles energi dingin dan kebencian Shen Qingqiu yang asli, dan dia menolak dengan tegas. Tidak akan. Dia tidak bisa mengibarkan bendera kematian. Dilihat dari acara TV dan novel, karakter-karakter yang keinginan terakhirnya terpenuhi dan selesai mengucapkan kata-kata terakhir, mereka akan selalu puas dan segera jatuh pingsan. Shen Qingqiu berkata dengan kasar, "Aku tidak mendengar apapun yang kau katakan tadi. Bertahanlah, sampai kita turun." Yu Qingyuan menutup matanya dan menghela nafas. "Xiao Qiu, jangan katakan itu." Dia tidak berani membayangkan ekspresi seperti apa yang Yu Qingyuan kenakan dalam karya aslinya setelah Luo Binghe memotong kaki Shen Qingqiu dan mengirimnya ke sekte Gunung Changqiong dalam kotak berlapis emas. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa itu adalah upaya yang sia-sia, dia masih masuk ke dalam perangkap Luo Binghe dengan hormat tanpa menoleh ke belakang hingga 10.000 anak panah menembus tubuhnya. Loyalitas seumur hidup secara tak terduga harus dibayar dengan banyak hal. Yu Qingyuan bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Shen Qingqiu, yang dipenuhi dengan kebencian dan telah membantu Luo Binghe membujuknya ke dalam perangkap hanya untuk mengikis satu momen lagi untuk hidup, alasan mengapa dia tidak bisa kembali dan menyelamatkan dia tahun itu. Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Sama seperti dia dan Luo Binghe, itu sama.
Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Jika dia tidak menebak dan berasumsi sejak awal, Luo Binghe mungkin tidak akan pernah menghitam dari awal sampai akhir. Dia akan menjadi murid yang imut dan pemalu itu selama sisa hidupnya di puncak Qingqing. Bahkan jika Shen Qingqiu mundur 10.000 langkah dan tidak punya pilihan saat itu selain mendorong Luo Binghe ke dalam Endless Abyss, dia benar-benar bisa mencapai tujuannya dengan menggunakan metode yang berbeda. Dia bahkan tidak perlu membuang waktu memikirkannya. Baru sekarang Shen Qingqiu menyadari bahwa, jika dia ingin Luo Binghe turun, dia kemungkinan besar hanya perlu mengatakan satu kata dan Luo Binghe dengan patuh akan turun. Shen Qingqiu tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan begitu bodoh sehingga Luo Binghe begitu patuh. Namun, dalam kenyataannya, dia benar-benar sebodoh itu, sangat patuh. Setelah banyak tikungan dan belokan, mereka mengambil beberapa jalan memutar dan berputar-putar dalam lingkaran besar, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Dia tidak tahu di mana mereka berada, dan dia hanya bisa merasakan penyesalan dan sakit hati yang dalam, mendesah, kalau saja aku tahu lebih awal. Namun, di dunia ini, tidak ada yang seperti itu. Setelah berjalan melewati gua itu, dua sosok yang tertutup debu tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat dia melihat dua kepala botak yang bulat dan berkilau itu, Shen Qingqiu berseru, "Guru Agung Wu Chen." Guru Agung Wu Wang. Biksu pendek dan kecil yang menggendong biksu besar dan tinggi adalah Guru Agung Wu Chen. Dia telah kehilangan salah satu kaki palsu kayunya, dan sulit untuk berjalan dengan satu kaki. Dia juga tidak bisa melepaskan tangannya untuk menggenggamnya dalam doa. Tidak ingin bersikap tidak sopan, dia mengulangi beberapa Amitabha. Amitabha, Dewa Puncak Shen, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang terjadi dengan Master Sekte Yui? Setelah Yui Qingyuan menutup matanya, dia bersandar pada tubuh Shen Qingqiu dengan berat. Shen Qingqiu berkata, "Changmen Sesiung." Kepalanya membentur batu. Bagaimana dengan Guru Agung Wu Wang? Wu Chen berkata, dia terluka oleh energi iblis Tianlang Jun dan belum siuman. Gua runtuh, dan sedikit dari ras iblis itu semuanya telah hilang sama sekali. Shen Qingqiu menarik Xiuya dan menyerahkannya padanya. Guru Agung, bolehkah saya meminta Anda untuk mengambil sesiung saya serta Guru Agung Wu Wang dan meninggalkan Bukit Maigu dengan pedang terbang? Wu Chen, bagaimana dengan Tuan Puncak Shen? Shen Qingqiu berkata dengan singkat, "Muridku, aku akan menjaganya." Guru Agung Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Dewa Puncak Shen bersedia menghadapinya dengan tenang, maka itu akan baik." Shen Qingqiu, saya malu. Tapi saya harap saya bisa menyelesaikan masalah ini sebelum menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa dibatalkan. Saya akan mempercayakan Changmen Sesiung kepada Guru Agung. Jika bisa, tolong serahkan dia ke Musedi dari puncak Qianchao secepat mungkin setelah Anda turun. Saya sangat berterima kasih. Wu Chen menurunkan Wu Wang dan mengambil Xiuya. Dia membungkuk dengan benar sebelum berkata tiba-tiba, "Xin Mo bangkit, semua karena obsesi." Shen Qingqiu terkejut. Apakah Guru Agung ingin mengatakan bahwa jika saya ingin menyingkirkan Xin Mo, saya harus mematahkan obsesi itu? Namun, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jika bisa rusak, itu tidak akan disebut obsesi. Itu juga yang saya pikirkan. Shen Qingqiu mengembalikan busur dan berbalik. Siapa yang menyuruhnya menjadi obsesi Luo Binghe? Akhir chapter 79. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.